Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Selalu tetap semangat ya semuanya. Oke, nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Ada yang sudah tahu? Pasti sudah tahu ya, karena sudah ada di judul di bawah ini. Nah, jadi benar teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari mengenai permasalahan sosial. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Oke. Nah, teman-teman sekarang lihat dulu ini. Gambar ini. Gambar ini. Kemudian ada juga gambar ini. Nah, tahu nggak sih? Dari kedua gambar ini, keduanya sama-sama mencerminkan bahwa adanya suatu masalah yang ada di lingkungan kita. Oke. Nah, jadi masalah sosial itu sendiri apa sih? Nah, jadi teman-teman semuanya, masalah sosial adalah merupakan suatu problematika yang ada di sekitar lingkungan kita, di mana adanya suatu interaksi yang kurang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Bisa dalam bentuk individu, bisa juga dalam bentuk kelompok. Seperti itu ya. Bisa dipahami semuanya? Oke, mantap semuanya. Nah, oke teman-teman. Nah, di dalam seperti kelompok sosial kemarin, seperti di dalam sebuah masyarakat multikultural kemarin, ada beberapa para tokoh ahli ya yang sudah menjelaskan mengenai pendapat mereka. Nah, di dalam masalah sosial ini juga terdapat beberapa ahli yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai apa sih itu suatu masalah sosial, apa sih permasalahan sosial, apa sih macam-macam masalah yang ada di lingkungan kita. Nah, ada beberapa tokoh ya, namun di sini kita akan membahas 3 tokoh, yaitu ada Bapak Soedjarno Soekanto, kemudian ada Bapak siapa lagi, ada yang tahu? Nah, oke, ada yang tahu tokoh 2 tokoh yang lainnya? Tadi kan sudah ada Suryono Sukanto ya. Nah, kemudian yang kedua ada Bapak Sutomo, dan yang ketiga ada Bapak Martin. Nah, jadi ketiga tokoh ini mereka sudah mengemukakan pendapat mereka mengenai masalah sosial. Nah, nanti teman-teman bisa membuka dan membacanya di buku paket kalian atau di PowerPoint yang sudah saya berikan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah tahu nih apa sih itu pengertian dari masalah sosial. Nah, lalu hubungannya dengan 2 gambar tadi apa? Oke, nah jadi hubungan dari 2 gambar tadi. Nah, gambar pertama tadi itu menunjukkan bahwa adanya suatu permasalahan kemiskinan. Kemudian ada yang kedua tadi gambar mengenai perkelahian. Nah, jadi di dalam masalah sosial ini ada faktor-faktornya, ada faktor-faktor yang menimbulkan adanya masalah sosial tersebut. Faktor-faktornya apa saja sih? Nah, ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Nih, bisa dilihat ya, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu yang seperti apa? Nah, faktor ekonomi ini contohnya kemiskinan tadi. Faktor ekonomi merupakan suatu faktor utama faktor utama yang menimbulkan adanya masalah sosial. Karena di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan kita saat ini, ekonomi adalah suatu faktor terpenting dalam kehidupan. Karena adanya uang, adanya harta, itu adalah merupakan salah satu faktor utama untuk menjamin kehidupan kita. Nah, kalaupun jika faktor ekonomi ada suatu ketidakseimbangan, maka akan terjadi konflik sosial, akan terjadi suatu masalah sosial. Contohnya tadi ya, adanya kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah merupakan salah satu contoh adanya masalah sosial di dalam faktor ekonomi. Kemudian yang kedua adanya faktor budaya. Nah, faktor budaya ini adalah contohnya itu ada di dalam pergaulan kita, di dalam pergaulan
anak-anak zaman sekarang ini yang memang sekarang sudah banyak sekali pergaulan bebas, ya, adanya penyalahgunaan seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh adanya masalah sosial kebudayaan, di mana budaya kita, budaya saat ini sudah berbanding terbalik dengan budaya zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu anak-anak itu mungkin ya sudah bermainnya hanya di sekitar lingkungan rumah, tapi saat ini sudah banyak sekali pergaulan, sudah banyak sekali media sosial. Nah, maka banyak sekali masalah-masalah yang timbul karena adanya faktor budaya ini. Oke, bisa dipahami ya. Yang pertama tadi faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya. Nah, oke, yang dua lagi faktor apa? Ayo, ada yang sudah tahu? Nah, oke teman-teman, tadi kan sudah dua ya. Tadi sudah ada faktor ekonomi, faktor budaya. Lalu yang dua lagi apa? Oke, ya tepat sekali. Yang dua adalah faktor biologis dan juga faktor psikologis. Oke. Nah, jadi untuk faktor biologis ini adalah yang berhubungan dengan biologis kita, yang berhubungan dengan apa yang bisa kita lihat, ya. Contohnya manusia kurang gizi. Nah, iya kan, pasti dia akan, fisiknya akan terlihat bahwa dia kurang gizi. Manusia kelebihan gizi juga akan terlihat seperti itu. Kemudian orang yang mungkin punya suatu sakit, penyakit, di mana kondisi biologisnya itu tampak, bisa kita lihat. Kemudian kalau yang faktor psikologis itu adalah adanya masalah-masalah yang timbul dari psikologis kita, dari pikiran kita, pikiran manusia, pikiran masyarakat. Contohnya apa? Misal adanya kontrol emosi yang kita yang ada di dalam diri, ya. Adanya kontrol emosi yang harusnya kita kontrol. Kalau kita tidak bisa mengontrol, maka akan terjadi masalah-masalah yang terjadi. Misalnya, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita ketika kita sedang ada di tempat umum, lalu kita marah-marah, nah, pasti akan timbul suatu permasalahan yang ada di sana. Orang-orang yang tidak tahu masalah kita, maka juga akan ikut masuk ke dalam masalah itu. Seperti itu, ya. Jadi bisa ya membedakan, tadi ada faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan juga faktor psikologis. Oke, nah teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dan juga faktor, ya. Tadi pengertiannya secara umum dan juga beberapa para ahli. Tapi teman-teman juga dituntut untuk membaca di buku paket agar lebih memahami seperti itu. Nah, selanjutnya hari ini kita tidak akan banyak-banyak, ya. Kita tidak akan saya tidak akan berceramah banyak-banyak, tapi teman-teman harus hari ini teman-teman berdiskusi. Nah, berdiskusi apa? Nah, jadi nanti teman-teman sudah akan saya bagi grupnya atau kelompoknya, dan nanti masing-masing kelompok mendiskusikan mengenai sub-sub tema atau sub-sub yang nanti akan saya bagikan ke teman-teman semua. Kemudian teman-teman mendiskusikan itu, dan teman-teman minggu depan setiap kelompok, semua kelompok akan maju untuk mempresentasikannya. Bisa dipahami, ya? Oke. Nah, jadi nanti untuk sub-subnya nanti akan Ibu catat, nanti akan Ibu share juga, ya, di grup kita, di grup WhatsApp, dan mungkin di Google Classroom-nya juga. Nah, nanti permasalahannya yang akan kita bahas ini adalah ini. Nah, ada beberapa poin, ya, ini. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu poin di mana kalian harus mendiskusikan mengenai hal itu, ya. Mulai dari pengertian, kemudian mungkin ada bentuk-bentuknya atau jenis-jenisnya, atau mungkin nanti teman-teman bisa dampaknya, dan juga teman-teman membahas mengenai solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menangani poin-poin ini. Seperti itu, ya. Bisa dipahami, ya, teman-teman semuanya. Oke. Mungkin dari video ini kita cukupkan, dan teman-teman bisa menanyakan atau mungkin ada yang belum
ada yang mungkin kurang paham atau masih bingung, bisa bertanya kepada saya. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya, selamat menjalani aktivitas berikutnya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya semuanya. Bye bye.